Bab 437. Sebuah jarum perak muncul di tangan Chen Ye, dan menembakkan salvo ke lengan pekerja yang terluka parah, yang terakhir langsung merasakan arus hangat merangsang lengannya, dan bahkan membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Jangan khawatir, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Chen Ye melirik pekerja yang baik-baik saja di belakangnya, bantu aku menjaga orang ini. Oke bos. Setelah melakukan semua ini, mata Chen Ye jatuh pada Homer. Pintu Humvee terbuka, dan beberapa anak laki-laki dan perempuan turun, tanpa kecuali, kelompok orang ini memiliki kekuatan seni bela diri. Tidak hanya itu, Humvee yang dipasang kembali yang menabrak dinding juga turun dengan seorang pria muda yang bangga dan dua pria tua. Orang tua melindungi pemuda itu, matanya hanya waspada dan dingin. Pembangkit tenaga listrik kuil yang gelap mengenakan helm sudah berdiri di pintu, matanya dingin, menatap orang-orang ini, dengan dingin berkata, "Siapa kamu? Mengapa menghancurkan tempat ini?" Pemuda di kepala tidak memperhatikan, lalu melirik ke dalam dan berkata dengan ringan, "Bai Lixiong setuju denganmu untuk membangun sebidang tanah ini." Nama pemuda itu adalah He Jianqi, putra dari ayah He. Keluarga He juga merupakan salah satu keluarga papan atas di ibu kota, meskipun tidak sebagus keluarga Lin dan keluarga Jiang, itu tidak boleh diremehkan. Poin kuncinya adalah bahwa keluarga He tidak dapat diikat dengan keluarga Lin. Ini sepenuhnya karena lokasi mereka. Begitu mereka membangun keluarga mereka di tanah harta karun, keberuntungan mereka pasti akan berubah. Mungkin itu akan menjadi keluarga top. Selama bertahun-tahun, keluarga He hanya melihat sebidang tanah ini di ibu kota. Berapa kali mereka bernegosiasi dengan Bai Lixiong, bahkan menggunakan segala cara, Bai Lixiong tidak melepaskannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setidaknya berbicara, tidak ada keluarga di ibu kota yang bisa mengambil tanah ini, yang adil. Tetapi hanya beberapa jam yang lalu, keluarga He menerima berita bahwa pembangunan tanah ini telah dimulai, dan kecepatan kuncinya sangat cepat. Mereka tidak bisa duduk diam, dan kemudian gambar saat ini muncul. Mata He Jianqi jatuh pada pria kuat di aula gelap, dan dia bertanya, "Apakah Bai Lixiong telah melepaskan tanah ini? Siapa yang ada di belakangmu? Keluarga yang mana?" Orang kuat di aula gelap menunjuk ke Homer yang rusak dan berkata-kata demi kata, "Pindahkan mobilnya dulu. Juga, tolong minta maaf dan ganti rugi untuk pekerja yang terluka. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi ke hukum." Cara. He Jianqi sepertinya telah mendengar lelucon lucu, dan berkata dengan terkejut, "Kamu dan aku berbicara tentang hukum. Hukum ibumu." Jawab pertanyaan Laozi dulu. Kata-kata itu jatuh, dan kakinya bahkan membawa embusan angin, menendang langsung ke arah pembangkit tenaga listrik aula yang gelap. Orang kuat aula gelap itu secara alami bukan vegetarian. Ketika dia membalikkan tubuhnya, dia merentangkan 5 jarinya, dan langsung menggenggam kaki lawan. Tepat ketika dia hendak mengerahkan kekuatan, seorang lelaki tua muncul di sampingnya dengan telapak tangan ke arahnya. "Bahu! Ayo!" Telapak tangan ini membawa suara angin bersiul, dan begitu jatuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bang! Meskipun pembangkit tenaga listrik aula gelap ingin menghindar, dia masih mengalami pukulan, mundur, dan mundur 6 langkah penuh. Pada langkah ke-6, aliran udara menutupinya, yang menghentikannya. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Chen Ye, dan dengan cepat berkata, "Tuan Istana. Aku akan menangani masalah ini," kata Chen Ye, dengan nada yang sangat tenang. "Ya, Tuan Aula." Pembangkit tenaga listrik aula gelap mundur ke belakang, sementara Chen Ye datang ke He Jianqi, "Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini?" Melihat seorang pria muda berdiri di depannya, He Jianqi berbicara dengan nada suara seperti itu, sedikit tidak senang, tetapi masih berkata, "Siapa kamu? Aku bertanya kepada orang-orang di belakang tempat ini, apa kamu?" Sebelum kata-kata itu selesai, Chen Ye bergerak, tubuh hantu Changlong melonjak, dan dia sudah muncul di depan He Jianqi. Detik berikutnya, dia menendang keluar. Tendangan yang sangat mudah. Pada saat tendangan itu diledakkan, samar-samar aku bisa mendengar bahwa kaki kanan Chen Ye mengeluarkan suara berderak. Seperti harimau yang mengaum di langit. Pada saat ini, Chen Ye penuh sesak napas. He Jianqi tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba bergerak. Bahkan kedua lelaki tua itu tidak memikirkannya. Poin kuncinya adalah kecepatan Chen Ye terlalu cepat. Sangat dekat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bereaksi. Bang! Tendangan ini langsung mengenai perut bagian bawah He Jianqi, dan He Jianqi terbang keluar seperti layang-layang yang putus.
Ludahkan seteguk darah. Wajahnya hampir berkerut. Bahkan tulang rusuknya sepertinya patah. Di bawah momentum yang menakutkan itu, seluruh tanah bergetar samar. Serangan mendadak Chen Ye membuat semua orang tercengang. Tidak ada kata-kata, tidak ada konflik, hanya satu tendangan. Anak ini mungkin sudah gila. Anak laki-laki dan perempuan lainnya dengan cepat membantu He Jianqi berdiri. He Sao, apakah kamu baik-baik saja? He Jianqi mendorong semua orang menjauh, mengeluarkan ramuan dan mengambilnya, menatap Chen Ye, meraung, apakah ada yang salah, kamu tidak akan menontonnya, rumput. Penatua Qiu, Penatua Yu, bantu aku mengalahkan binatang kecil itu. Kedua lelaki tua yang menakutkan itu mengangguk dan berjalan menuju Chen Ye. Pada saat ini, Jiang Peirong di dalam mobil jelas mengenali asal-usul kelompok orang ini, keluar dari mobil dengan cepat dan datang ke sisi Chen Ye. Chener, kelompok orang ini berasal dari keluarga He di ibu kota. Saya telah melihat dua lelaki tua itu. Itu tidak boleh diremehkan. Keluarga He di ibu kota juga merupakan keluarga seni bela diri veteran di ibu kota. Poin kuncinya adalah bahwa selama bertahun-tahun, mereka tampaknya tertarik pada sebidang tanah ini. Dia tahu karakter Chen Ye dan berharap Chen Ye bisa menahan diri sedikit. Bagaimanapun, sebagai seorang ibu, dia tidak ingin Chen Ye memiliki terlalu banyak musuh. Keluarga Jiang dan keluarga Lin sudah cukup sulit untuk dihadapi, jika Anda menambahkan keluarga He yang lain, itu akan sangat merepotkan. Mata Chen Ye tidak berubah sedikit pun, dan dia berkata, bagaimana keluarga He dibandingkan dengan keluarga Lin? Jiang Peirong menggelengkan kepalanya, ini tidak sebagus keluarga Lin. Chen Ye mencibir di sudut mulutnya, Bu, pernahkah Anda mendengar idiom, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet? Ekspresi Jiang Peirong berubah, dan dia dengan cepat berkata, Chener, keluarga He bukan ayam. Mereka telah berdiri di ibu kota selama ribuan tahun. Tidak peduli kekuatan atau jaringan mereka, yang terbaik adalah tidak berlebihan, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Bu, aku tahu, serahkan saja ini padaku. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Chen Ye, Jiang Peirong hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatinya. Chen Ye melangkah keluar, tanpa niat membunuh sedikit pun, tetapi jejak roh jahat tanpa sadar keluar dari tubuhnya. Kedua lelaki tua itu juga datang ke Chen Ye. Nak, kamu dan tuan mudaku tidak memiliki keluhan atau permusuhan, mengapa kamu harus berurusan dengan tangan yang begitu berat? Yu Lao membuka mulutnya dan berkata, nadanya penuh ancaman, dan paksaan tak terlihat menutupi Chen Ye. Chen Ye melirik Humer yang melaju ke pagar dan pekerja yang tidak bersalah yang terluka, dan berkata dengan ringan, haruskah Anda memberi saya penjelasan untuk hal-hal ini? Bab 438. Oh, Anda berani meminta keluarga He kami untuk menjelaskan. Apakah Anda yakin? Suara Elder Yu menjadi dingin. Dia bisa mendengar He Jianqi mengerang kesakitan di belakangnya. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dia benar-benar tidak perlu menjadi sekretaris tamu di keluarga He lagi. He Jianqi merasa sedikit lebih baik karena dia menelan pil obat, dan berjalan pincang selangkah demi selangkah, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang ini, ambil langsung. Ya Pak. Detik berikutnya, dua sosok bergegas menuju Chen Ye dan muncul di depan Chen Ye dalam sekejap mata. Dua belati tiba-tiba muncul, menembus cahaya dingin, dan menuju titik vital Chen Ye. Jelas, keduanya tidak punya rencana untuk berhenti. Jiang Peirong ingin membantu Chen Ye, tetapi dia berhenti ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Chen Ye. Dia percaya pada putranya. Melihat bahwa dua lampu dingin akan bersentuhan, mata Chen Ye bersinar dengan cahaya, kamu telah mengecewakanku. Ketika Penatua Yu dan Penatua Qiu mendengar suara ini, mereka tampaknya merasa bahwa mereka diselimuti oleh rasa kematian. Mereka tidak lagi ragu-ragu. Saat mereka akan meningkatkan kekuatan mereka, sepasang tangan menggenggam pergelangan tangan mereka dengan kuat. Han Guang tidak bisa melanjutkan. Dua pemborosan yang bahkan belum masuk 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia, masih berani membunuhku. Retakan. Detik berikutnya, cahaya dingin tiba-tiba pecah dari tengah, ujung-ujungnya rapi, dan sayatannya teratur. Di antara kilat dan batu api, senjata di tangan mereka langsung menghilang. Sebaliknya, mereka merasa leher mereka ditembus oleh kekuatan, dan makna dingin menutupi seluruh tubuh mereka. Ini. Kedua lelaki tua itu mengangkat kepala mereka secara tidak sadar, tetapi menemukan bahwa senjata di tangan mereka telah dimasukkan ke leher mereka. Sangat dingin.
Tidak hanya itu, jubah mereka penuh dengan darah. Keduanya menatap Chen Ye, hanya ketakutan. Mereka benar-benar diam. Mata telah menyusut ke ekstrim. Mereka bukan yang paling kuat dalam keluarga He, tetapi fakta bahwa tuannya dapat membiarkan mereka melindungi He Jianqi membuktikan bahwa mereka cukup kuat. Setidaknya di ibu kota, selama Anda tidak bertemu para penjahat di 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia, sama sekali tidak ada kemungkinan kecelakaan. Mereka sombong, mereka menantang. Bahkan lebih meremehkan Chen Ye di depannya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa anak di depan mereka akan membunuh mereka dengan satu gerakan. Itu menghancurkan harga diri mereka sepenuhnya. Kekuatan apa ini? Bang! Tubuh kedua lelaki tua itu jatuh ke tanah, dan mata mereka terbuka, tetapi mereka tidak hanya ingin mati. Murid-murid keluarga He tercengang, siapa yang mengira bahwa hal-hal akan berkembang ke tingkat ini. Orang tua itu dia hanya meminta mereka untuk menanyakan situasinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia bertanya, dia bertemu dengan dewa. Itu bahkan membuat marah dewa jahat ini. Mereka telah melakukan pekerjaan rumah mereka, dan tanah ini tidak diambil alih oleh keluarga seni bela diri modal. Jika tidak, akan ada angin. Karena mereka bukan keluarga itu, mereka cukup memenuhi syarat untuk menerimanya. Tetapi saat ini, tidak hanya He Jianqi yang terluka, tetapi dua tamu keluarga He meninggal secara langsung. Baru kemudian mereka menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Chen Ye berjalan menuju He Jianqi dan anak laki-laki dan perempuan itu selangkah demi selangkah. Bahkan jika mereka memiliki sejumlah kekuatan seni bela diri kuno, tetapi dua menteri tamu sudah mati, mereka tidak mungkin memiliki kualifikasi untuk melawan. Kamu, ke sini, berlutut dan minta maaf. Pada saat semua orang tersesat, suara samar Chen Ye jatuh. Tapi dengan nada dingin. Orang yang dia maksud pasti adalah He Jianqi. He Jianqi tanpa sadar mundur selangkah dengan yang lain, saya adalah putra tertua dari keluarga He, Anda tidak dapat menyentuh saya. Keluarga He saya adalah keluarga teratas di ibu kota. Jika Anda menyentuh saya lagi, kemarahan ayah saya adalah bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Tahan. Chen Ye melirik He Jianqi dengan main-main, terdiam beberapa saat, dan kemudian tertawa dengan marah, selesai. He Jianqi terkejut, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Sekarang setelah kamu selesai, kembalilah. Chen Ye membuka 5 jarinya, dan energi kemarahan yang kuat dilepaskan, terbungkus dalam kekuatan yang tak terlihat. Angin bertiup di sekitar. He Jianqi merasa ada kekuatan tak terlihat di belakangnya yang menariknya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Anak laki-laki dan perempuan lainnya ingin menangkap He Jianqi, tetapi ternyata mereka tidak memenuhi syarat sama sekali. Anda harus tahu bahwa Chen Ye telah melangkah ke perbatasan pemisahan dan reuni. Apa ranah mencengkeram dan reuni? Langit dan bumi dipisahkan, dan kekuatannya dipadatkan. Retakan. Dalam sekejap mata, He Jianqi tersedot dengan kuat di depan Chen Ye. Sebuah paksaan tak terlihat jatuh dari langit. He Jianqi berlutut langsung di tanah, tubuhnya hampir bengkok. Ada penghinaan di wajahnya. Sebagai orang tua macam apa, siapa yang berani membuatnya berlutut? Jika menyebar, bagaimana mungkin dia masih berada di lingkaran ibu kota? Aku ingin melihat orang di belakangmu. Aku ingin melihat Bai Lixiong. Aku ingin melihat pemilik tempat ini. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan menjadi musuh keluarga He. He Jianqi memandang Jiang Peirong di belakang Chen Ye, dan meraung lagi, kamu tidak hanya ingin mati, tetapi juga wanita di belakangmu. Jika kamu berani menyentuhku, dia akan mati juga. Tidak hanya aku akan mati, tetapi aku juga akan mati. Juga akan membiarkan banyak orang memperkosa. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan serangan sedingin es. Di mana? Chen Ye menyipitkan matanya yang membunuh dan menatap He Jianqi dari atas ke bawah, karena kamu ingin tahu semua orang di sini, maka aku akan memberitahumu. Mulai hari ini dan seterusnya, tempat ini milik keluarga Ye di ibu kota. Siapapun yang berani masuk ke tempat ini harus mati. Juga, siapapun yang menghina ibuku harus mati. Suara dingin bergema di telinga semua orang. Ekspresi semua orang tercekik, dan niat membunuh yang tak terlihat menyebar. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas, dan kepala He Jianqi langsung dipegang di telapak tangan Chen Ye. Begitu Chen Ye membuangnya, dia melemparkannya ke tangan anak laki-laki dan perempuan. Jika keluarga He ingin membalas dendam,
Temukan aku Chen Ye, aku akan menunggu kapan saja. Keluar. Begitu kata-kata ini keluar, kaki semua orang menjadi lemah ketakutan. He Jianqi sudah mati. Tidak hanya dia mati, tetapi dia juga dipenggal kepalanya. Apakah anak ini gila? Dan keluarga Ye? Tidak ada keluarga Ye di ibu kota. Tiba-tiba seseorang memikirkan sesuatu. Kata-kata Chen Ye sepertinya meledak di hati mereka. Melihat seluruh ibu kota, kata-kata Chen Ye terlalu akrab. Karena pertempuran besok adalah pertempuran Chen Ye dengan Lin Juelong, yang berada di urutan kedua dalam daftar Grandmaster Huaxia. Poin kuncinya adalah bahwa orang ini tidak hanya ingin menantang Lin Juelong dari keluarga Lin, tetapi juga ingin membangun bisnisnya sendiri. Di bawah situasi stabil di ibu kota, keluarga Ye didirikan secara tiba-tiba. Mungkinkah orang ini akan menyatakan perang dengan seluruh keluarga di ibu kota? Anak laki-laki dan perempuan tidak berani memikirkannya lagi. Salah satu dari mereka melirik kepala mengerikan di tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia dengan cepat melepas pakaiannya dan membungkus kepala He Jianqi. Dia tidak melakukannya. Te bahkan membutuhkan mobil dan berlari ke arah yang berlawanan. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye akan membuat langkah besar? Malam ini, nama Chen Ye harus bergema di seluruh ibu kota. Setelah orang-orang ini pergi, Jiang Peirong mengerutkan kening dan berjalan. Chener, apakah Anda sengaja membiarkan mereka pergi? Bab 439. Chen Ye mengangguk, He Jianqi ini juga mencari kematian. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia kebetulan mengenai moncong pistolnya. Setidaknya beberapa orang akan dikejutkan oleh kepala orang ini. Saya membiarkan mereka pergi, tapi saya menggunakannya untuk mengirim sinyal. Mulai hari ini hingga besok, orang-orang dalam bayang-bayang itu pasti tidak akan membuat rencana untuk tempat ini. Ketika hasil dari platform seni bela diri keluar, keluarga Ye di ibu kota mungkin menjadi keluarga papan atas yang sesungguhnya. Sekarang kita lihat saja besok. Bu, ayo pergi, di sini berangin. Jiang Peirong melirik mayat tanpa kepala itu dan mengangguk. Ketika Chen Ye tumbuh dewasa, beberapa hal diserahkan kepadanya untuk diputuskan, dan hasilnya hanya bisa ditanggung sendiri. Kekejaman dunia seni bela diri Tiongkok adalah seperti ini, inilah alasan mengapa dia tidak berlatih meskipun dia berbakat. Dunia kotor ini, sebagai seorang wanita, dia hanya ingin bersembunyi. Tapi apakah kamu benar-benar bersembunyi? Sekarang dia telah melangkah ke dalam kultivasi, dia telah diubah oleh dunia ini. Lahir di keluarga Jiang, pada kenyataannya, dia tidak punya pilihan. Perubahan Chener sekarang membuatnya semakin tidak punya pilihan. Beberapa malam ini, dia bahkan berpikir bahwa mungkin dia bisa melindungi anak-anak dan suaminya ketika dia mendengarkan kata-kata Jiang dan mulai berlatih. Beijing, sebuah manor di barat kota. Interior manor adalah bangunan bergaya Eropa. Villa itu sangat sunyi, dan beberapa anak laki-laki dan perempuan berlutut di tanah bersama-sama, wajah mereka sangat pucat. Ada sebuah paket di depan mereka. Ketika paket itu dibuka, itu adalah kepala berdarah. Kepala He Jianqi. Di bagian atas ruang tamu duduk seorang pria parubaya dan seorang pria tua. Pria parubaya itu adalah ayah He Jianqi dan kepala keluarga He Guowang. Adapun lelaki tua itu adalah penguasa sejati keluarga He Shanghai. Pada saat ini, wajah mereka berdua memerah, dan niat membunuh di tubuh mereka meledak. He Guowang tidak tahan lagi, dan langsung berdiri, maksudmu pemilik tanah itu adalah Chen Ye. Chen Ye membunuh dua menteri tamu di depanmu, dan bahkan memenggal kepala Jianqi. Seorang pria dengan janggut mengangguk lagi dan lagi, Patriark, itu benar. Poin kuncinya adalah bahwa Chen Ye benar-benar mendirikan bisnisnya sendiri dan mengatakan itu adalah keluarga Ye di ibu kota. Terjebak. He Guowang menamparkan meja di sebelahnya dengan telapak tangannya, kamu keluarga. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin membangun keluarga di ibu kota? Dia berani membunuh putraku, dan hari ini aku akan secara pribadi menurunkan kepala anak sombong ini. Untuk membalaskan dendam anakku. Dia tuan keluarga, dengarkan perintahnya. He Guowang baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu berdiri, dia menekan amarahnya, dan berkata dengan ringan, Guowang, semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan, kali ini, Jianqi sembrono, dan dia tidak berpikir. Tentang itu, di Bailik Xiong telah bercokol selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa melepaskannya, apalagi memberikannya kepada seorang anak muda. Menurut apa yang saya katakan, anak itu telah melihat pria itu.
Tidak hanya itu, tetapi mungkin juga ada jejak anak itu di pegunungan Qinling. Meskipun menurut apa yang saya katakan, anak itu telah melihat pria itu. Tidak hanya itu, tetapi mungkin juga ada jejak anak itu di pegunungan Qinling. Meskipun belum dikonfirmasi, tampaknya itu tidak dapat dipisahkan. Anak ini berani menantang Lin Juelong besok, itu pasti tidak semudah yang Anda pikirkan. Bagaimanapun, Jianqi sudah mati, dan dia akan mati. Bermanfaat untuk mengambil tindakan hari ini. Bagaimana akhirnya? Kata-kata He Seng Hai sangat datar, bahkan jika cucunya terbunuh, dia harus rasional bahkan jika dia marah. Dia melihat sesuatu yang luar biasa di tubuh Chen Ye. Dia tidak tahu dari mana kultivasi dan keterampilan bela diri Chen Ye berasal. Tidak tahu siapa yang berdiri di belakang anak ini. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. He Guowang tidak menyangka ayahnya mengatakan hal seperti itu, dia benar dan ingin tenang, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Melirik ayahnya, dia hanya bisa berkata, "Ayah, anak itu kemungkinan besar akan dipenggal oleh Lin Juelong. Bagaimana jika dia tidak mati atau menang?" He Seng Hai ragu-ragu selama beberapa detik, dan senyum muncul di sudut mulutnya, "Jika dia menang, maka itu akan menjadi yang terbaik, maka kita bisa mengambil kesempatan lagi." Meskipun aturan platform seni bela diri sudah mati, orang-orang masih hidup. Chen Ye ini pasti telah memicu kemarahan publik. Ketika saatnya tiba untuk bersatu dengan berbagai keluarga di dunia seni bela diri di ibu kota, bagaimana anak itu bisa memiliki cara untuk bertahan hidup? Sejauh yang saya tahu, meskipun Jiang Peirong adalah anggota keluarga Jiang, kontradiksi antara Tuan Jiang telah meningkat, dan tidak mungkin untuk membantu penjahat. Chen Ye sombong, dan tidak mungkin orang lain akan membantu. Dia. Besok, aku akan menjadi He Seng Hai. Aku hanya ingin tahu, jika dia menghadapi keluarga Lin sendirian, bagaimana dia bisa menghadapi seluruh dunia seni bela diri ibu kota. Dalam satu hari, hampir seluruh keluarga di ibu kota dan orang-orang di dunia seni bela diri tahu apa yang terjadi hari ini. He Jianqi dipenggal, keluarga He sangat marah, dan Chen Ye mendirikan keluarga Ye sendiri, yang hampir merupakan yang paling kontroversial di dunia seni bela diri dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa hal besar. Awalnya, saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang anak yang bertarung melawan Lin Juelong besok. Peristiwa hari ini membuat keluarga di dunia seni bela diri di ibu kota benar-benar mengingat nama Chen Ye. Hanya ditemani cibiran semua orang. Awalnya berpikir bahwa Chen Ye hanya terlalu memikirkan kemampuannya, tetapi sekarang semua orang tahu kesombongan Chen Ye. Tiba-tiba, Chen Ye dinobatkan sebagai ngengat di dunia seni bela diri oleh para leluhur beberapa keluarga papan atas. Pada saat yang sama, keluarga Jiang di ibu kota. Jiang menyipitkan matanya dan bermain dengan dua batu roh di tangannya. Batu roh memancarkan aura samar. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti, dan berkata dengan senyum dingin, "Anak itu benar-benar ingin membangun bisnisnya sendiri. Haha, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Dia samar-samar ingat retorika Chen Ye di rumah Jiang beberapa hari yang lalu. Mungkin ada banyak keluarga yang dikagumi oleh keluarga Jiang, tetapi sangat tidak mungkin untuk menjadi keluarga Ye. Pada saat ini, Jiang Jianfeng tidak tahan lagi dan berkata, "Ayah, akankah kita pergi menonton pertempuran besok? Apakah Anda akan mengambil tindakan?" Pria tua Jiang mendengus dingin, "Bagaimana mungkin keluarga Jiang saya tidak menonton pertempuran di acara besar seperti itu, tetapi saya ingin tahu kemana bocah arogan itu akan mati pada akhirnya. Saya akui bahwa kekuatannya bagus, dan dia memiliki seni bela diri yang kuat, tetapi setelah Lin Juelong kembali dari tempat itu, dia menjadi sangat menakutkan. Tidak hanya kekuatannya menghancurkan anak ini, tetapi keterampilan bela dirinya tidak boleh lemah. Dalam hal ini pertempuran, jawabannya jelas. Bahwa spesies jahat akan mati. Ayah, jika kamu menyelamatkan Chen Ye pada saat yang kritis, Chen Ye mungkin akan menyerahkan keterampilan bela dirinya." Wajah Jiang Jianfeng sedikit berubah, dan sekarang, dia hanya bisa membujuknya seperti ini. Orang tua Jiang mencibir, "Selamatkan dia. Meskipun keterampilan bela dirinya melawan langit, saya tidak cukup bodoh untuk menyelamatkannya di platform seni bela diri. Apakah Anda tahu bahwa semua keluarga seni bela diri di ibu kota bersatu, dan tidak peduli apa-apa hasil pertempuran besok, maka Chen Ye tidak akan melakukannya. Aku ingin keluar dari platform seni bela diri hidup-hidup. Spesies jahat yang sombong dan tidak masuk akal, bahkan jika ada peluang melawan langit, itu akan dihancurkan di tangannya."
Jiang Jianfeng menggigit bibirnya dengan ringan dan pergi. Dia ingin menelepon nomor Chen Ye untuk mengingatkannya beberapa menit, tetapi telepon dimatikan. Dia menelepon Jiang Peirong lagi, tetapi telepon dimatikan. Oh, Chen Ye, besok, kamu hanya bisa meminta lebih banyak kebahagiaan sendirian. Bab 440. Universitas Normal Beijing, apartemen kelas. Chen Ye memejamkan mata dan berlatih di kamar. Hari ini, Xia Ruoxue dan Sun Yi tidak mengganggu Chen Ye dan diam di kamar lain. Meskipun keduanya khawatir, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka tidak mengenal Lin Juelong, apalagi platform seni bela diri, jadi mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Chen Ye tanpa ragu-ragu. Jiang Peirong mencoba membuka pintu Chen Ye beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Pada saat ini, Chen Ye berada di pemakaman reinkarnasi, dan aura nadi naga terus-menerus mengelilinginya. Naga darah di atas kepalanya melayang, dan raungan naga itu sepertinya menunjukkan kemarahan naga darah. Karena naga darah kembali dari pembuluh darah naga Qinling, ada nyala api di sekujur tubuhnya, dan kadang-kadang, itu bahkan bisa menaikkan suhu kuburan reinkarnasi beberapa poin. Momentum Chen Ye terus meningkat, dan dia ingin melintasi ranah dalam pertempuran pertama dari platform seni bela diri, tetapi memang lebih sulit untuk berlatih saat dia pergi ke belakang. Untungnya, ranah Chen Ye sudah berada di puncak ranah kecil itu. Tidak butuh waktu lama untuk menerobos. Setelah malam latihan, Chen Ye membuka matanya, dan niat membunuh yang dingin dilepaskan. Saat itu Dauni di luar, dan suara ibuku membuat sarapan datang dari luar rumah. Chen Ye mandi dan makan seperti biasa. Jiang Yanrong, Sun Yi, atau Xia Ruoxue tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang platform seni bela diri, seolah-olah apa yang akan terjadi nanti adalah hal yang sangat biasa. Pukul 8 pagi. Chen Ye turun dan sebuah Porsche diparkir di pintu. Tuan Ye, kata Zuya. Chen Ye duduk di kopilot, sementara Jiang Peirong dan putri kedua duduk di belakang. Suasananya sepi. Saat Zuya mengemudi, dia melirik Chen Ye dan menemukan bahwa pihak lain itu seperti orang normal, dengan mata tertutup. Dia bisa dengan jelas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tidak hanya dia, tetapi juga 3 wanita di belakangnya. Siapa yang bisa benar-benar tenang? Setengah jam kemudian, Gimnasium Seni Bela Diri Jingcheng. Ketika Porsche itu berhenti, banyak mata tertuju. Cuek. Penghinaan. Konyol. Segala macam emosi negatif melanda. Chen Ye tidak bergeming, turun dari mobil, dan langsung pergi ke gym. Gimnasium sudah sangat tua, dan bahkan lebih terbuka, ada petugas keamanan di gerbang, dan bahkan ada banyak ahli militer untuk menjaga ketertiban. Tuan Ye. Lei Sui berdiri di pintu, dan ketika dia melihat penampilan Chen Ye, matanya menyipit dan dia dengan cepat berkata dengan hormat. Kepala akan menyaksikan seluruh pertempuran. Chen Ye mengangguk, tidak mengatakan banyak omong kosong, dan langsung pergi ke gimnasium. Staf keamanan tahu identitas Chen Ye dan tidak memeriksanya. Tidak banyak orang di gym, dan banyak kursi kosong, tetapi ada ratusan orang yang duduk. Ketika Chen Ye muncul, 2 sosok datang ke arah satu sama lain. Itu He Guowang dan He Shenghai. He Guowang berhenti, menatap Chen Ye dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, Chen Ye, kamu membunuh putraku kemarin, dan hari ini, kamu tidak dapat meninggalkan platform seni bela diri. Chen Ye mengabaikannya. Menurut pendapatnya, itu hanya semut, dan dia tidak repot-repot melakukannya. Orang yang benar-benar ingin melakukannya adalah pria di panggung seni bela diri. Pada saat ini, di panggung seni bela diri, seorang pria dengan janggut di wajahnya berdiri dengan bangga. Ada niat membunuh yang sangat kuat di tubuhnya, dan hanya berdiri di sana, memberi orang paksaan yang sangat kuat. Chen Ye menatap pria di panggung seni bela diri. Jejak kemarahan yang kejam muncul, dan dia melangkah keluar selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, pemandangan Yunhu Villa muncul di depan matanya. Ganas, membunuh, kegilaan terjerat dalam pikirannya. Sebelum menginjakkan kaki di panggung seni bela diri, Bai Lixiong muncul di samping Chen Ye. Tuan Ye, jika Anda memenangkan pertempuran ini, Ye Tianzeng akan membawanya kembali. Ada juga orang kuat dari kam bergerigiku di luar, tetapi ada aturan di platform seni bela diri, dan kekuatan resmi Huaxia tidak dapat terlibat, tetapi jika sesuatu terjadi, aku, Bai Lixiong, akan mencoba menyelamatkanmu. Juga, Tuan Ye, hati-hati dengan 2 lelaki tua di utara.
Menurut dugaan saya, keduanya berasal dari aliansi darah, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Chen Ye melirik ke utara, dan kedua lelaki tua itu menyipitkan mata padanya, digariskan dengan senyum haus darah, dan di samping mereka adalah kepala keluarga Lin. Kedua lelaki tua yang diingatkan Bai Lixiong memiliki tato pintu berwarna merah darah di leher mereka. Saya tidak berharap orang-orang aliansi darah memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Lin. Chen Ye sedikit terkejut. Tidak jauh dari keluarga Lin adalah keluarga Jiang. Jiang, Jianfeng dan yang lainnya semuanya hadir. Yang seharusnya datang, atau yang tidak seharusnya datang, semuanya telah tiba. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, dan melangkah ke panggung seni bela diri. Naga darah di dalam tubuh tampaknya bergegas keluar dari tubuh, dan roh jahat yang tak terlihat menutupinya. Platform seni bela diri, angin dingin suram. Ini akan segera dimulai. Pertempuran hidup dan mati. Chen Ye ini benar-benar ditendang oleh seekor keledai. Dia benar-benar berani naik. Dikatakan bahwa peluang yang ditawarkan oleh pasar gelap mencengangkan, dan hampir tidak ada yang membeli Chen Ye untuk menang. Persetan, jangan pikirkan itu. Berapa tahun debut Chen Ye, dan berapa tahun legenda Lin Juelong bertahan. Idiot mana yang akan membeli Chen Ye? Aku khawatir itu mencari kematian. Jangan bilang, seseorang benar-benar membeli Chen Ye. Saya mendengar bahwa Bai Lixiong membeli Chen Ye dan memenangkan 10 juta jika dia menang, maka dia dapat menghasilkan laba bersih ratusan juta. Bukankah Putri Bai Lixiong tinggal di Jiangcheng untuk sementara waktu? Mungkin itu ada hubungannya dengan Chen Ye. Haha, karena kita semua tahu bahwa Chen Ye akan mati, aku penasaran, bagaimana Chen Ye akan mati. Dibunuh dengan satu jurus, atau disiksa sampai mati. Melihat dua sosok yang berdiri di platform tinggi di tengah platform seni bela diri, kerumunan di sekitar mereka penuh kegembiraan. Chen Ye pasti akan kalah, dan penilaian semua orang yang hadir adalah sama, tanpa kecuali. Tidak ada yang optimis tentang Chen Ye sama sekali. Bahkan ketika Chen Ye melangkah ke platform seni bela diri, hanya ada ejekan dari kerumunan. Sungguh konyol bu. Semua orang memandang Chen Ye, dan semua orang sepertinya melihat orang mati. Pemborosan seperti itu, bahkan kematian, tidak disayangkan. Mungkin mendengar gerakan itu, Lin Juelong dari platform seni bela diri membuka matanya, dan seringai haus darah muncul di sudut mulutnya. Sampah, kami akhirnya bertemu, 5 tahun yang lalu, jika bukan karena ibumu yang mendorongmu. Menyusuri Danau Dongqian, kamu mungkin sudah lama mati. Sejujurnya, aku sedikit menyesalinya. Jika aku membunuhmu saat itu, mungkin tidak ada ngengat seperti itu. Bahkan jika kamu masuk ke seni bela diri, bakatmu luar biasa, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan di bawahku? 1 gerakan, atau 2 gerakan? Di mata Lin Juelong, hanya ada ketidakpedulian. Ekspresi Chen Ye acuh tak acuh, tetapi dia berkata, 5 tahun yang lalu, keluarga Ye saya dihancurkan oleh Anda. 5 tahun kemudian, saya tidak hanya akan membunuh Anda, tetapi juga membuat Anda merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, seorang wasit yang kuat melangkah ke platform seni bela diri. Tepat ketika dia hendak menyatakan beberapa aturan platform seni bela diri, 2 teguran dari arah yang berbeda terdengar, tidak perlu. Ekspresi wasit berubah, melirik reaksi keduanya, dan berjalan menuruni panggung dengan diam. Bel berbunyi tiba-tiba. Pertempuran platform seni bela diri, mulai. Setelah kata-kata itu jatuh, niat membunuh dan paksaan Lin Juelong dilepaskan. Merasakan aura dingin, merasakan paksaan yang datang dari sisi yang berlawanan, Chen Ye tiba-tiba menutup matanya dan mengerahkan setiap bit ki sejati di dantiannya. Seluruh tubuh terbungkus mati lemas, seolah-olah bersinar dengan lampu merah.